Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engga Francisca, NIM C92219090, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi atau keseluruhan asas, kaidah, nata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik yang mengatur atau mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Sedangkan pengertian prinsip adalah hukum intelektual manusia, kejujuran, integrasi, komit, dan sebagainya, atau juga bisa sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang disajikan oleh seorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam dibagi menjadi 7. Yang pertama, prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Yang kedua, prinsip al-adil atau keadilan. Yang ketiga, prinsip maslahah atau kemaslahatan. Yang keempat, prinsip ta'awun atau menolong. Yang kelima, prinsip al-wusta atau keseimbangan. Yang keenam, prinsip amanah atau kejujuran. Dan yang terakhir, al-huriyah atau kebebasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar-dasar dari setiap bentuk aktivitas manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi contohnya berikut. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan, bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperankan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia. Pembahasan tentang adil merupakan salah satu yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Contohnya dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9. Dan Allah telah tinggikannya dan Dia meletakkan neraka keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dalam operasional ekonomi Islam, keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah, kemenangan, atau keberuntungan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi ada 3. Yang pertama riba, yang kedua masyir, yang ketiga gharar. Prinsip yang ketiga, prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. 3 sifat dalam prinsip kemaslahatan. Yang pertama, daruriyat, sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat, dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Yang kedua, hajiyat, sesuatu dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tapi tidak adanya hajiyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Yang ketiga, tahsiniyat, mempergunakan sesuatu yang layak dan membenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Prinsip yang keempat yakni prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun adalah suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Dalam ta'awun sebaiknya tidak mempersalahkan tentang siapa yang menolong, serta tidak melihat pangkat, derajat, maupun harta yang duniawi dari. Prinsip amanah yang harus diterapkan ada 4. Yang pertama, prinsip setiap transaksi yang mengharuskan untuk bersifat tegas, pasti, dan jelas, baik barang maupun harta barang yang diadakan. Yang kedua, prinsip transaksi yang merugikan dalam hal ini tentu saja menjadi larangan karena merugikan semua pihak, baik dari diri sendiri maupun pihak kedua ataupun pihak ketiga. Yang ketiga yakni prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini memberikan pengertian sekaligus mengajak kepada setiap individu akan kepentingan bersama. Yang keempat, prinsip manfaat, yang berarti suatu objek transaksi harus memiliki manfaat, kegunaan, serta kebutuhan. Transaksi objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. Prinsip kebebasan dibagi 2. Yang pertama, kebebasan dalam bertransaksi. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu atau kelompok untuk melakukan transaksi ekonomi tanpa ada paksaan dari siapapun yang ditandai dengan adanya kerelaan. Yang kedua, kebebasan dalam berproduksi. Berproduksi berarti menghasilkan produk. Produk sendiri merupakan elemen yang sangat penting dari suatu pemasaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.